Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim wal Muta'allim Sayyidina Hadratus Syekh Hashim Al-Ash'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi, halaman 24. Kita masuk bab baru, fasal tentang adabul muta'allim fi nafsi, adabnya orang alim, adabnya pelajar terhadap dirinya. Gimana sih dirinya pelajar itu harus bagaimana? Wa fihi, dan di dalam bab fasal ini asyratu anwa'in minal adab, ada 10 macam adab. Jadi santri harus ngerti 10 macam adab ini di kitab ini. Ya, nanti di kitab-kitab yang lain ada yang bilang 12, ada yang bilang 7, ada yang bilang 10. Imam Ghazali juga mengatakan 10 adab wazifah. Kalau Imam Ghazali bilangnya wazifah, tugasnya santri itu ngoprek 10 hal. Ya, ente beres 10 ini, ya berarti udah bener, sah jadi santri. Kalau enggak, disebut santri aja enggak sah, apalagi jadi orang alim. Jadi alimnya malah alim ulama, harusnya gitu, alimul ulama. Ini enggak alim pelawak, jadi mencelek. Paham? Al-awwal faslun fi adabil muta'allim, fasal tentang adab-adabnya santri pelajar yang talib ilim fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Wa fihi, dan di dalam fasal ini asyratu anwa'in minal adab, ada 10 macam-macam adab. Kita sudah tahu adab artinya apa kemarin? Al-matlubu syar'an minal wajibat wal mandubat, yang dituntut sama syariat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Jadi santri itu ada kewajibannya, pada dirinya wajib, pada dirinya sunnah, gitu ya. Nah, ini gak ngerti kewajibannya, apa yang dituntut sama syariat sebagai talib ilm. Al-awwalu, yang pertama, kaidahnya al-adad la yanfiz zaid. Setiap ada bilangan tidak menutup kemungkinan kalau ada tambahan. Ya, al-adad yang yanfiz zaid dalam ilmu hadis, kayak di sini disebutkan 10, apa ya cuma 10 aja. Nah, mungkin menurut ulama yang lain ada tambahannya. Nanti silahkan dibaca kitab-kitab yang setema dengan kitab ini, kitab Adabul Ilim, ya. Ada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Muta'allim wal Alim. Adabul Muta'allim wal Alim, ya. Tadhkiratus Sami' lil Imam Ibnu Jama'ah, ulama abad ke-8. Sebelum itu Imam Ghazali mengarang, sebelum itu Imam Khatib Al-Baghdadi sudah ngarang. Ulama-ulama sebelumnya, supaya orang ngaji itu benar gitu, itu sepanjang zaman, Masya Allah. Nah, zaman sekarang banyak ulama yang mengarang tentang adabul muta'allim ini, adab ngaji. Soalnya orang ngaji sekarang nggak kelihatan hasilnya, ya, apalagi dengan berbagai macam pertumbuhan, perubahan peradaban yang luar biasa. Yang pertama, ayyutahhira qalbahu, hendaknya mensucikan hatinya. Nah, ini masalah suci mensucikan. Gimana hatinya suci itu, ya apa? Nyucinya gimana? Beda. Apa pakai Baiklin, apa rinso, apa nanti Baiklin diminum, tahu-tahu kelepok-kelepok santri. Gimana nyucikannya? Ini PR, berarti harus inti belajar ilmu apa itu? Bab batin ilmu apa?
tasawuf. Gimana ngilangin penyakit-penyakit batin, kotoran-kotoran batin. Apa contohnya yang disebut mingkul lirishin, dari nipu. Ini banyak macam penipuan. Apa penipuan santri? Coba. Nah. Apa contohnya santri nipu? Izin ke warung, cabut. Lu itu ustadznya lu ditipu. Lu kan penipuan kelas kakap berarti santri. Kiainya lu ditipu lah. Apa sih? Nipu apa lagi? Ngaku bersihin itu. Ngantuk itu? Enggak Ustaz. Enggak. Kan gini gayanya santri itu. Jangan jadi penipu gitu. Iya dan ngantuk. Kenapa ya? Doain supaya kuat. Gini kan enak. Oh ini enggak jaim ya. Enggak, saya enggak tidur. Astagfirullahaladzim. Itu penyakit hati, ditaruh nomor pertama sama ulama itu. Yang paling besar penipuan itu, nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah membersihkan hati kita semua. Itu pura-pura jadi santri, make peci sama kukunya tok kuat, megang buku belajar nulis ngapal gak mau, tapi kepengin diakui santri. Loh nipu gak? Ini jangan jadi begitu. Ini kalau sudah nawa itu jadi orang bener, ya udah orang bener aslinya gimana jadi santri? Ya udah berusaha berjuang semampunya. Udah kita berusaha nggak kuat, tinggal minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya kayaknya nggak pantesin deh ya Allah, gimana caranya? Engkau maha bisa, engkau maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau ceritanya Mbak Solihin dulu, itu loh. Sunan Kalijogo itu asalnya itu maling, rampok, tukang judi, tapi begitu sungguh-sungguh nyantri sama Sunan Bonang jadi wali gitu. Ya kita nih ya kalau kita sungguh-sungguh ya bisa gitu loh, didaur ulang. Kan didaur ulang gitu. Emang asalnya nggak bersih, tapi kalau sungguh-sungguh itu penipuan yang marak terjadi kayak gitu. Wah, gayanya kayak jamaah, kayak ustadz, kayak santri, suruh doa gemeter kabeh. Nah ini belajar, mumpung belum pulang. Nah, akhirnya dia karena nggak suportif, akhirnya memperpanjang penipuan. Gak mau pulang-pulang. Tak nipu terus tak. Kenapa? Saya masih nyantri. Padahal dia bohong. Bukan masih nyantri, bukan karena dia nggak serius belajar, ngerasa ilmunya kurang, akhirnya nggak berani pulang. Loh iya nggak? Itu sama di mahasiswa dulu juga begitu di kuliahan. Akhirnya jadi mahasiswa abadi, rambutnya sampai gondrong-gondrong, nggak sempat potong. Itu udah kenyang gitu, ketemu penipu-penipu ini. Ya belum nyampe ilmunya. Sekarang ya ajar ini masya Allah. Ya. Wadanasin dan berbagai kotoran-kotoran hati. Nah, nanti pas saja kotorannya hati itu disebutkan sama para ulama. Ya, mikirin dunia, mikirin syahwat, mikirin itu termasuk ngotorin hati. Waghillin, ada kotoran, ada penyakit loh ya. Awas. Kesibukan duniawi kotoran. Ya, banyak kesibukan ini itu kotoran. Beda dengan penyakit. Awas loh ya. Harus teliti nih kalimatnya ulama ini luar biasa. Wahasadin, penyakit, hasud, ghil.
Ghil itu unek-unek sama orang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah yanzi' min qulubina kullal ghil insyaallah. Moga-moga dicabut dari hati kita berbagai macam penyakit ghil sehingga kita bisa bersaudara. Akhirnya nggak ada musuhan, bisa ketemu, bisa nyapa, bisa salam, bisa silaturahmi karena nggak ada ghil. Apa ghil? Unek-unek. Saya itu punya unek-unek sama sampean, kata gurunya. Aku juga lebih banyak. Gurunya stres ngunek-ngunek santrinya. Lalu gurunya cuma punya unek-unek. Akhirnya nemuin santrinya, nemuin ini nggak bisa. Sama ulama yang bersih hatinya kemarin. Ya, Imam Syafi'i diskusi sama siapa kemarin? As-Sodafi ya. Syekh As-Sodafi. Yang datangin gurunya dulu, Imam Syafi'i dulu. Karena yang bersih hatinya beliau. Ya. Tanah nggak ada ghil. Coba kalau kita diprotes sama santri, coba. Wah nggak gitu Ustaz. Menurut saya, ayo Ustaz, gimana rasanya diprotes sama jamaah sama santri? Ente santri ngeyel, langsung sakit hatinya keluar itu, jadi penyakit gitu. Terus jadi guru itu nggak gampang diprotes orang di ini, itu kok penyakitan. Lah kita aja masih lemah, lumpuh, bisul, penyakit dohir batin banyak. Mau dakwah, mau ngajar itu gak makomir. Orang lagi masih tertatih-tatih disenggol dikit ya rubuh. Ini masih lemah kok baru sembuh. Hatta sudah baru sembuh. Orang baru sembuh dari stroke bisa langsung diajak lari. Enggak kuat. Ini masalah penyakit hati. Ghil, hasud. Nah, apa hasud? Ini santri banyak hasudnya. Kan Bayi Solihin dulu cerita hasud santri itu. Apa? Yang satu diajak gurunya, yang satu nggak diajak. Akhirnya guru saya ini nggak adil. Padahal dia hasud itu. Makanya beliau selamat karena dinasihatin sama Mbak Yai Dahlan Bisri. Iso melu. Gak iso tidak ambil guru bahaya. Jangan ikut, nanti kalau nggak bisa adab dekat sama guru itu repot. Akhirnya kecuali kau disuruh sama beliau apa? Ini kan orang kan biasanya kan santri kan begitu. Kalau angsal derek bayai, aku pingin dekat sama kayu. Kan ngerasanya santri itu kalau dekat sama kayu, saya dekat sama beliau gitu. Begitu nggak diajak, mulai hasudnya keluar. Kok dia sih yang diajak, kan yang biasa khidmat di saya. Kok saya malah sering khidmah malah nggak pernah diajak. Hasudnya keluar. Tuh, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nggak jadi dapat ilmu gitu. Nah ini nggak boleh. Mau gurunya mau kadang-kadang ngetes kita, kepengin tahu ini penyakitnya keluar nggak. Kita nggak tahu maksudnya guru itu apa. Wes husnudon aja. Tugasnya murid begitu, nanti pasalnya. Wasu'i aqidatin, dan membersihkan dari akidah-akidah yang jelek. Wah ini banyak akidah Wahabiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, akidah syuk semua. Ya. Dikit-dikit bid'ah, sesat, dolalah, kita meyakini ini apa itu. Terus kebiasaan orang awam ya, meyakini kalau ada burung, kalau ada apalagi itu, burung gagak, boleh akidah syuk gitu. Wasu'i khuluqin, membersihkan dari secara umum sekarang. Pokoknya akhlak yang jelek jauhi semua. Kenapa? Liyasluha, supaya soleh, supaya pantas, supaya cocok bidalika dengan kesucian hati tadi,
liqabulil ilmi. Kalau sudah bersih dengan kesucian tadi supaya bisa tepat pas untuk menerima ilmu wa hifdzihi, dan menghafalkan ilmu, wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi, dan mengetahui makna-maknanya ilmu yang lembut, yang dalam, wal fahmi, dan memahami li ghawamidhi, akan kedalaman ilmu. Daqiq, lembut, ghamid, nah ini masalah yang dalam, sangat mendasar, yang pokok. Itu semua butuh kesucian hati, butuh kebeningan hati. Baik, sampai sini paham. Nah, tanpa kebersihan hati nggak bakal ngerti. Dan urutannya ilmu, begitu nerima, hafal, ngerti arti, baru paham gitu. Dan itu seiring dengan pengamalannya, ya, tambah diamalin, tambah bersih, tambah paham, tambah ngerti, tambah terbuka rahasia. Oh, ternyata rahasianya itu nanti setelah ya, pemahaman yang mendalam itu nanti. Ya, Allahu a'lam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.